Kembali di iNews Pagi pemirsa, 3 rumah di kawasan padat penduduk di Tanjung Priuk, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah. Bang, kebakaran bang, belakang rumah kakak saya persis tuh. Nah itu di... 3 rumah semi permanen di permukiman padat di Jalan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu siang terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru padam setelah 5 unit mobil damkar diturunkan. Menurut warga, api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Informasi yang kita dapat di lapangan dari sementara ini informasi awal tuh di lapangan listrik dari kondisi rumah tadi sempat lagi kosong. Rumah siapa tuh, Pak? Rumahnya Ibu Yani. Iya, Yani. Emang sedang nggak ada di rumah, Pak? Informasinya tadi itu lagi ditinggal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil SUV terbakar di ruas tol dalam kota Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi usai mobil menabrak truk kontainer dari belakang hingga mengeluarkan percikan api. Api menghanguskan mobil SUV di ruas tol dalam kota Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api. Peristiwa bermula saat mobil SUV melaju dari arah Grogol menuju Pluit dengan kecepatan tinggi. Pengemudi diduga kehilangan konsentrasi hingga menabrak truk kontainer dari belakang yang berada di lajur 2. Tabrakan menyebabkan percikan api, lalu menyebar ke seluruh bagian mobil. Informasinya dari kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kebakaran. Terus kita menuju ke sini, kita menggunakan 2 unit, 1 mobil pompa dan 1 rescue, terus kita melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini karena pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menyaksikan langsung balap Formula E 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Anies menyaksikan ajang balap mobil listrik ini didampingi istri dan anaknya. Anies mengaku sengaja membeli tiket karena ingin menonton balapan, bukan karena mendapat undangan khusus dari panitia penyelenggara. Anies mendapat tiket untuk posisi grandstand. Menurutnya, melihat balapan dari tempat duduk grandstand terasa lebih seru karena dekat dengan trek sirkuit Formula E. VIP, belinya grandstand. Kenapa harus VIP? Ada alasan kenapa harus VIP? Kalau grandstand. Ada alasan khusus kenapa grandstand? Pengen lebih seru, dekat kan. Sebetulnya paling seru memang makin dekat sama track makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat track itu lebih terasa. Pemirsa, akhir pekan ini bakal calon presiden 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi kota Cirebon, Jawa Barat. Ganjar memulai safari politiknya dengan kegiatan lari pagi dan juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama, budayawan hingga milenial. Baca Pres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo memulai aktivitasnya di kota Cirebon, Jawa Barat dengan berolahraga lari di kawasan Taman Pedati Gede Sabtu pagi. Kehadiran Ganjar mendapat perhatian sejumlah warga yang ingin sekedar salaman dan foto bersama. Selesai berlari, Ganjar menikmati sarapan nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni di samping Pelabuhan Cirebon. Dalam lawatannya ke Cirebon, Jawa Barat, Ganjar menyempatkan sowan ke sejumlah ulama. Ganjar datang ke Pondok Pesantren Buntet di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, bertemu Kiai Karismatik Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Silaturahmi keduanya berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menyambangi Cirebon Kota Wali pada Sabtu siang. Ganjar menghadiri silaturahmi dan melestarikan budaya bersama tokoh budaya, seniman, masyarakat, dan ulama se-Cirebon di Gor Ranggajati. Ganjar menyebut, Cirebon sebagai cerminan berkepribadian dalam kebudayaan dan meyakini dapat dikembangkan lebih jauh lagi selain untuk melestarikan saja.
Ya, saya menyampaikan terima kasih hari ini sambutan masyarakat Cirebon bagus. Mereka menampilkan seni, budaya, UKM ya, dan karya-karya yang tumbuh berkembang di masyarakat. Baca pres berambut putih itu juga menghadiri acara bertajuk Creative Healing di Jalan Tuparev, Pilangsari, kawasan Kedaung. Di sini, Ganjar melihat hasil lukisan, melukis kaos corak batik Megabendung khas Cirebon, hingga menyanyi bareng 200 influencer, tiktokers, milenial, dan Gen Z. Berkumpul bersama anak-anak muda tersebut, Ganjar ngobrol tentang bisnis UMKM, sosial, sampai curhat perkontenan. Menutup safari politik di Cirebon, Ganjar menyempatkan silaturahmi ke markas besar Macan Ali, salah satu paguyuban silaturahmi terbesar yang berada di bawah naungan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ganjar diberikan gelar anggota kehormatan luar biasa dari Laskar Agung Macan Ali, yakni gelar khusus untuk figur-figur tertentu, dan Ganjar menjadi tokoh ke-7 yang diberikan gelar tersebut. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak dengan tegas segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo juga ajak negara-negara di Eropa turut mencari jalan damai bagi Rusia-Ukraina. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialogue 20 Asia Security Summit di Singapura. Prabowo menyampaikan posisi Indonesia saat ini sangat jelas menentang invasi Rusia. Menurut Prabowo, fokus negara-negara di dunia semestinya lebih pada mengupayakan resolusi perdamaian agar menjadi satu-satunya langkah untuk menghentikan perang. Prabowo juga merekomendasikan PBB membentuk pasukan pemantau yang terdiri dari pihak yang dipercaya Rusia dan Ukraina untuk diterjunkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan jalur lintas selatan Pulau Jawa selesai dibangun pada tahun ini. Jalur sepanjang 1.500 km tersebut akan menghubungkan antara Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Saat meresmikan jembatan Kretek 2 di Bantul, Yogyakarta, Presiden Jokowi menyatakan jalur lintas selatan Pulau Jawa atau Pansela segera terhubung dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jembatan Kretek 2 yang baru saja diresmikan adalah bagian dari jalan lintas selatan yang saat ini sedang dibangun. Jokowi menargetkan pembangunan jalan lintas selatan akan selesai pada tahun ini. Pembangunan jalur kini tersisa 14 km di wilayah Yogyakarta dan 24 km di wilayah Jawa Timur. Total panjang jalan dari jalur pantai selatan ditargetkan mencapai 1.605 km. Kekurangan di daerah istimewa Yogyakarta 14 kilo, kemudian yang di Jawa Timur 24 kilo selesai, sambung semuanya dan keadaan jalannya seperti ini. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dengan berfungsinya jalur selatan nanti diharapkan mampu meningkatkan daya saing berbagai produk yang diproduksi di daerah Jawa bagian selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri acara Wonderful Indonesia Co-Branding Forum 2023 di Jakarta. Kolaborasi dengan ratusan mitra co-branding Wonderful Indonesia ini untuk mengembangkan kebangkitan ekonomi pariwisata di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menyelenggarakan Wonderful Indonesia Co-Branding Forum WICF 2023. Tidak hanya sebagai wadah komunikasi tahunan antar mitra co-branding, di WICF kali ini Kemenparekraf membuka kesempatan lebih luas bagi para mitra untuk berkolaborasi dalam berbagai program kegiatan di seluruh unit kerja atau lintas kedeputian yang ada di Kemenparekraf. WICF 2023 mengusung konsep tabletop meeting, di mana Kemenparekraf bertindak sebagai seller, sementara para mitra sebagai buyers diharapkan mampu menangkap dan mengeksekusi program-program tersebut yang disesuaikan dengan bisnis plan masing-masing. Tidak berbayar, ini bebas dan konsepnya adalah win-win. Ini adalah kolaborasi gotong royong dan jika mereka penjualannya meningkat, tentunya akan meningkat juga citra Indonesia dan pembayaran pajak dan penerimaan negara juga akan meningkat. Sementara itu di Kota Depok, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri kick-off program wirausaha baru dan perempuan pengusaha. Program ini akan mampu membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di Depok dan mendorong para pelaku UMKM di Depok untuk memanfaatkan digitalisasi informasi secara maksimal seiring dengan semakin kuatnya digitalisasi di berbagai lini kehidupan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus menebar kebaikan dengan memberikan gerobak gratis kepada pelaku unit usaha kecil dan menengah. Bantuan gerobak diberikan kepada pedagang bakso dan pedagang mie ayam di Surabaya, Jawa Timur. Yuliana Kristina, pedagang mie ayam bakso di Surabaya, Jawa Timur, bahagia dan terharu saat menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudibjo. Gerobak dan modal usaha yang diberikan diharapkan dapat membantu pedagang kecil sejahtera. Awalnya itu kan gerobak saya ini rusak, terus kan saya belum ada gantian ya. Nah, saya ada pengajuan dari Bapak Gembala saya untuk ke Perindo, Partai Perindo, dengan Bapak Gunawan. Ini adalah gerobak yang ke-45. Ini adalah wujud kepedulian Partai Perindo kepada pelaku UMKM. Tidak hanya Yuliana Kristiana, ibu di Julatin pedagang mie instan juga mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Yuliana berbahagia dan senang menerima bantuan. Senang. Harapannya apa sih, Bu? Biar lancar usahanya, barokah. Jualan mie ayam bakso. Bakso ya. Menyangka nggak akan dapat gerobak seperti ini? Nyangka. Bantuan Partai Perindo ini menambah semangat untuk terus berusaha dan meningkatkan penghasilan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan.